Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Arif Khairil dengan NIM 1220293. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu tentang sistem pendukung keputusan seleksi penerima siswa baru menggunakan metode Simple Multi Attribute Rating Technique atau SMART di SMA Bina Bodha Cicalengka berbasis web. Selama penelitian ini saya dibimbing oleh Bapak Yus Jayusman MT. Oke, berikutnya ada agenda. Di sini ada 6 agenda, yaitu pendahuluan, landasan teori, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, dan penutupan. Sekarang masuk ke agenda pertama, yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Di sini penerima siswa baru merupakan salah satu kegiatan yang rutin dan penting dilaksanakan oleh seluruh sekolah menjelang tahun ajaran baru untuk memilih siswa yang berkualitas sesuai dengan kriteria sekolah tersebut. Jadi, oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang bisa menyeleksi penerima siswa baru secara akurat berdasarkan penilaian kriterianya dengan menggunakan metode yang terkomputerisasi, yaitu di sini menggunakan metode Simple Multi Attribute Rating Technique. Oke. Identifikasi masalah, di sini ada 2 masalah. Yang pertama, proses seleksi manual masih kurang akurat sehingga dapat merugikan calon siswa yang mendaftar. Kemudian yang kedua itu serta pengambilan keputusan menjadi kesulitan dan rentan terhadap kesalahan. Untuk tujuannya itu di sini menjadikan sebuah sistem yang dapat melakukan penyeleksian secara ketat dan akurat sehingga hasil seleksinya berkualitas tinggi dengan menggunakan metode Simple Multi Attribute Rating Technique atau SMART dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kriteria dan alternatif, maka hasilnya pun lebih optimal dan adil. Kemudian untuk batasan masalahnya di sini, jadi pada penelitian ini hanya berfokus pada kriteria yang ada di SMA Bina Bodha saja, dan proses yang tersedia hanya pendaftaran dan penyeleksian otomatis saja, belum termasuk penentuan kelas, pembayaran, dan daftar ulang. Nah, metode pengumpulan data yang saya gunakan di sini ada 3. Yang pertama studi literatur, yang kedua wawancara, dan yang ketiga observasi. Untuk metode pengembangan perangkat lunak yang saya gunakan itu dengan menggunakan metode waterfall. Oke, di sini masuk ke landasan teori. Apa itu metode Simple Multi Attribute Rating Technique atau SMART? Jadi sebuah metode pengambilan keputusan multi atribut yang dikenal sederhana dan mudah diterapkan. Metode SMART dapat membantu dalam memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan dengan menggunakan proses penilaian kriteria dan alternatif untuk menghasilkan keputusan yang optimal. Di sini ada roadmap penelitian. Saya menggunakan 5 jurnal, yaitu diantaranya dari Yuda Irawan dan Refni Wahyuni di 2019 yang tujuannya membuat sistem pendukung keputusan juga menggunakan metode SMART. Kemudian yang kedua ada Pramudita, Radhayu, dan Suaida di tahun 2022. Tujuannya sama, membuat sebuah sistem pendukung keputusan untuk penyeleksi penerima siswa baru menggunakan metode SMART. Yang ketiga ada Primawan Andrian S, Damayanti Rusiawati, dan M. Gufroni di tahun 2022, yaitu berfokus untuk membuat sistem informasi dengan menggunakan metode Extreme Programming. Kemudian yang 4 dari Ahmad Syafijain dan Rita Purniawati di tahun 2020, di sini menggunakan metode SAW. Kemudian yang terakhir ada Maya Adriani Siregar dan Khairuddin Nasution di tahun 2022. Penelitian ini berfokus hanya mempelajari bagaimana mekanisme prosedur sistem penerima siswa baru atau peserta didik baru serta membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi. Oke, masuk ke analisis sistem. Di sini ada prosedur berjalan, masih menggunakan metode manual yang mana panitia memberikan formulir, calon siswa mengisi formulir, lalu melengkapi persyaratan-persyaratannya, kemudian menyerahkannya ke panitia. Setelah itu diperiksa oleh panitia kelengkapan berkas dan diseleksi, kemudian diumumkan pengumuman hasil seleksinya. Jika lolos, maka calon siswa diarahkan menuju daftar ulang dan pembayaran. Lalu, tahapan apa saja yang digunakan dalam mengimplementasikan metode SMART itu? Di sini ada 3. Yang pertama, menentukan kriteria, bobot, dan alternatif. Yang kedua, menghitung nilai utility setiap alternatif. Dan yang ketiga, menghitung hasil akhir atau nilai akhir setiap alternatif. Nah, yang pertama, menentukan kriteria, bobot, dan alternatif. Di sini ada 4 kriteria yang digunakan oleh SMA Bina Bodha. Yang pertama ada nilai ijazah dengan bobot 40, alumni SMFK Bina Bodha dengan bobot 20, pengasihan orang tua dengan bobot 20, dan prestasi dengan bobot 20. Setelah ditentukan kriteria dan bobotnya, sekarang ada yang perlu dikonversi menjadi nilai kuantitatif karena masih ada kriteria yang bersifat kualitatif, maka perlu dikonversi seperti ini. Kriteria kedua itu dibagi menjadi 2, iya dan tidak, 1 dan 2. Kemudian kriteria ketiga, penghasilan orang tua dibagi menjadi 4, sangat mampu, mampu, cukup mampu, dan kurang mampu. Dan yang terakhir kriteria prestasi dibagi menjadi 5, tidak ada hingga tingkat internasional.
Berikutnya tentukan alternatifnya. Di sini saya menggunakan 5 sampel data calon siswa SMA Bina Muda. Alternatif pertama, kriteria pertamanya atau nilai ijazahnya 87. Kemudian alumni SMK Bina Muda, iya jawabannya. Kemudian penghasilan orang tuanya mampu, nilai 2. Dan prestasinya di tingkat sekolah, nilainya 2. Begitupun kriteria alternatif lainnya diisi. Sekarang masuk ke penghitungan nilai utility setiap alternatif. Di sini menggunakan pendekatan lebih besar lebih baik, maka rumus yang digunakan seperti berikut. C out dikurang C min dibagi C max dikurang C min. C out itu nilai kriteria alternatif, C max nilai kriteria terbesar, dan C min nilai kriteria terkecil. Oke. Di sini kita hitung terlebih dahulu nilai utility untuk kriteria pertama. Cantumkan terlebih dahulu setiap alternatif nilainya, kemudian tentukan maksimal dan minimalnya, lalu diimplementasikan ke dalam rumus yang tadi. Yaitu yang pertama, untuk alternatif pertama, nilai ijazahnya 87 dikurang nilai minimalnya ada 75, kemudian dibagi 95 dikurang 75, maka hasilnya 0,60. Begitu pula alternatif kedua, ketiga, keempat, dan kelima, maka hasilnya seperti berikut. Begitu pula di kriteria kedua, dihitung sama, ditentukan maksimal dan minimal, dan terapkan ke dalam rumus, maka hasil nilai utility di setiap alternatif seperti berikut. Untuk kriteria ketiga juga sama, maka hasilnya seperti berikut ini. Dan kriteria terakhir dihitung kembali sama, maka hasilnya seperti berikut. Setelah didapatkan nilai utility setiap alternatif dan setiap kriterianya, maka ditampung terlebih dahulu ke dalam tabel seperti ini. Setelah didapat, sebelum menghitung nilai akhir, untuk menghitung nilai akhir dengan mengalihkan nilai utility setiap alternatif dan setiap kriteria dengan bobot kriterianya. Seperti berikut ini. Contoh alternatif pertama, nilai utility-nya dikalikan dengan bobot kriteria terkait, maka hasilnya seperti berikut ini, dan seterusnya sampai alternatif berikutnya. Setelah itu ditentukan yang diterima dan ditolaknya, hasilnya seperti berikut ini. Di sini ada 4 alternatif yang diterima karena lebih atau pas di passing grade. Passing grade di SMA Bina Muda Cicalengka itu 50. Dan ada 1 alternatif yang ditolak, yaitu alternatif kedua. Berikutnya perancangan sistem, ada uses diagram, di sini ada 3 role, ada admin, panitia PPDB, dan calon siswa. Di sini admin bisa mengelola tahun ajaran seperti menentukan kuota dan passing grade-nya dan mengaktifkan tahun ajarannya. Kemudian panitia juga bisa menentukan gelombang dan mengaktifkannya. Kemudian bisa mengelola kriterianya juga dan bisa memverifikasi berkas calon siswa. Calon siswa bisa melakukan pendaftaran, mengisi formulir, mengedit formulir, mencetak formulir, dan mengupload berkas-berkas dan melihat hasil seleksi. Kemudian masuk ke kelas diagram. Di sini ada 7 kelas, di antaranya user, role, calon siswa, alternatif, kriteria, hasil akhir, dan dokumen. Berikutnya ada IRD. Di sini sama ada 7 tabel yang mana user dan role itu saling terhubung, user dengan dokumen juga terhubung, kemudian user dengan calon siswa terhubung, calon siswa dengan alternatif terhubung, alternatif dengan kriteria terhubung, dan calon siswa dengan hasil akhir terhubung. Berikutnya ada struktur menu di mana masing-masing role antara admin, panitia PPDB, dan calon siswa memiliki menu yang berbeda-beda. Kemudian berikut ini kira-kira perancangan antar bukanya. Berikutnya masuk ke implementasi sistem. Secara keseluruhan, sistem yang telah dibangun setelah diuji dan hasilnya sudah sesuai dengan harapan. Seperti berikut ini. Ketika login, user mengosongkan lalu mengklik login, maka tidak akan bisa login. Kemudian jika user mengosongkan username atau passwordnya salah satunya diisi tapi kosong salah satu, maka akan ada pesan harus diisi. Dan jika user mengisi username dan password dengan benar, maka akan diberi akses dan menampilkan halaman beranda sesuai dengan usernya. Kemudian admin bisa mengaktifkan tahun ajaran dan sesuai harapan. Kemudian panitia PPDB juga bisa mengaktifkan gelombang sudah sesuai harapan. Panitia PPDB bisa melihat data kriteria saat tahun ajaran sedang aktif karena tidak bisa mengedit, tidak bisa menghapus kriteria. Kemudian panitia PPDB merubah data nilai bobot kriteria saat tahun ajaran sedang aktif sudah berhasil dan bisa dilakukan. Kemudian calon siswa bisa melakukan pendaftaran dengan mengisi
semua formulirnya dan mengunggah berkas-berkas persyaratannya selama tahun ajaran sedang aktif, gelombang sedang aktif, dan kuota belum terpenuhi. Maka sudah berhasil sesuai harapan. Calon siswa juga bisa melakukan update data formulir selama statusnya masih diproses dan tidak ditolak. Calon siswa juga bisa melihat pengumuman hasil akhir seleksi dan sudah sesuai harapan. Secara keseluruhan sudah sesuai harapan. Kemudian masuk ke kesimpulan. Jadi sistem yang dibangun menggunakan metode SMART ini dapat memproses berbagai data dan kriteria penilaian secara tepat dan akurat. Dengan menggunakan metode SMART, sistem dapat menghasilkan keputusan optimal berdasarkan evaluasi multi-atribut, serta pada akhirnya menghasilkan hasil seleksi dengan kualitas tinggi dan adil dalam proses penyeleksian penerimaan siswa baru. Untuk sarannya di sini ada 3. Dikembangkan lagi dengan menambah proses penentuan kelas sesuai dengan pilihan jurusan calon siswa masing-masing, kemudian menambahkan fitur notifikasi terkait proses PPDB antara calon siswa dengan panitia misalnya. Kemudian yang ketiga, fitur pembayaran dan proses pendaftar ulang pada sistem. Jadi secara keseluruhan bisa dibuat terakomodir oleh sistem semua. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Ibu penguji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.